Universitas Pulau Hermanjaya. Jaya. Telah melakukan tugas profesinya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya peran daripada angkatan 2012 melalui Mbak Dewi, Mbak Hana, dan kemudian disambut seluruh mahasiswa difasilitasi oleh Elkis ya, Ainal dan kawan-kawan ya. Ini juga silahkan Ainal juga boleh nanti melalui Elkis membuat program-program edisi khusus. Apakah mau pendalaman-pendalaman terhadap sebuah materi-materi tertentu, materi khusus, misalnya strategi menjadi mediator pertanahan misalnya. Nah, kemudian juga strategi pendampingan kasus perceraian. Mbak Hana ini nampaknya juga banyak itu kasus perceraian itu. Nah, itu juga bisa diambil edisi khusus begitu untuk supaya acara ini menjadi sebuah hal yang Anda mahasiswa Fakultas Hukum tidak dinilai sebagai orang yang teori saja, tapi Anda juga wawasan prakteknya, pengalaman interaksi, keilmuan di bidang praktisi juga kita berharap itu akan segera Anda miliki, karena target, ya terus terang saya selalu ulangi, indikator kinerja utama dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM, itu fakultas selalu ditanya kementerian, jumlahnya berapa lulusan Fakultas Hukum, Unmul, dalam waktu 6 bulan itu yang langsung bekerja, gitu. Itu selalu ada pertanyaan bagi kami tiap akhir tahun. Nah, makanya dengan salah satu cara ini, ya kalau Anda bisa cepat bekerja, itu kita juga dapat rapot yang baik ya. Kami itu ditarget juga kerjanya. Kemudian fakultas juga di kurikulum ini ada kewirausahaan juga, materi kewirausahaan. Jadi diserap dalam dunia kerja itu bisa dua hal, sektor formal, misalnya di kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor notaris, advokat, dan sebagainya, itu kategori sektor formal. Sektor non-formal itu kategori kewirausahaan. Jadi wirausaha itu juga menjadi bagian yang positif ya untuk kita kembangkan. Jadi jangan khawatir, kita nah Fakultas Hukum kok ada mata kuliah kewirausahaan. Ya, mungkin Mbak Hana itu salah satu contoh kewirausahaan juga sebenarnya di bidang self-employed. Jadi sebagai bagian dari law firm atau firma hukum atau kantor hukum. Nah, ini menjadi bagian, atau notaris justru itu juga bagian entrepreneur bidang jasa ya, wirausaha bidang jasa. Jadi fakultas sedang mengembangkan pola ini, pola yang formal dan yang non formal. Yang formalnya mencoba menghubungkan Anda dengan alumni dan kemudian program-program magang-magang pada kantor-kantor. Tapi secara informalnya, secara non formalnya itu adalah pengembangan mata kuliah kewirausahaan dengan program yang sifatnya kita berikan stimulan. Terus terang kalau di kewirausahaan ada stimulan. Jadi tiap kelas, jadi ada 5 kelas ya. Setiap kelas itu akan kita berikan porsi kesempatan, kita pilih kelompok yang paling baik ya di tiap kelasnya, itu akan ada stimulan untuk wirausaha. Jadi ini juga menjadi program pemerintah pusat juga, ada stimulan dari program pengembangan kewirausahaan di tiap fakultas. Nah, kalau nanti itu misalnya ada 5 kelas, tiap kelas ada 2 kelompok yang terpilih terbaik, itu ada stimulan. Kalau nanti lolos, itu nanti akan kita proyeksikan ke KBMI, Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia, yang bisa mengakses stimulan ya 25-40 juta modal ini yang akan diberi stimulan oleh kementerian. Tapi itu sudah setelah ini berjalan 6 bulan. Ini dorongan dari kementerian yang kita sebut dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya kira mungkin melalui kesempatan ini Pak Dekan mohon izin ya tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, mengingat barengan bersamaan dengan acara pertemuan. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga acara webinar series ini dan strategi ya di dalam alumni milenial Fakultas Hukum ya
Itu supaya memperoleh gambaran wawasan yang luas, semoga dapat berjalan dengan baik, dan acara ini kita nyatakan dibuka. Saya kira itu ada kurang lebihnya kami dalam memberikan sambutan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Nur Arifudin SHMH atas sambutannya sekaligus membuka acara pada webinar hari ini. Sebelum memasuki acara inti pada pagi hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Dimohon seluruh hadirin untuk mengaktifkan kamera Zoom-nya terlebih dahulu. Baik, pada hitungan ketiga, admin akan memfoto layar pertama pada saat ini. 1, 2, 3. Baik, terima kasih hadirin sekalian. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Dewi Anggreni selaku Koordinator Substansi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional dengan materi tips and trik mengenal lebih dekat profesi aparatur sipil negara, dan oleh Ibu Hana Anisya selaku advokat dari Perkumpulan Advokat Indonesia atau PRADIN dengan materi tips and trik dan mengenal lebih dekat profesi advokat dan konsultan hukum. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada moderator. Kepada Saudara Aang Surya, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya izinkan saya bertanya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Mahendra Putra Kurnia SHMH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, dan juga yang terhormat Bapak Dr. Nur Arifudin SHMH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman bagian kemahasiswaan dan alumni. Yang saya hormati para pemateri, ya ini ada Ibu atau Mbak ini saya sebutnya ya. Saya sebut Mbak aja ya. Nanti takutnya kalau Ibu nanti terlalu gimana gitu ya. Jadi ada Ibu Dewi Anggremi maksud saya, SH, dan juga Mbak Hana Anisya, SH. Sebenarnya kita punya 3 pemateri, akan tetapi pemateri yang ketiga berhalangan untuk hadir, yakni ada Bang Suwarto ya. Kemudian yang saya hormati, panitia penyelenggara agenda series webinar Elkis bersama alumni FA Unmul 2012. Tak lupa pula yang saya cintai dan yang saya bangga-banggakan, teman-teman peserta yang turut hadir dan meramaikan agenda ini. All praises due to God, the Lord of the world, the King of the King, the Master and the Creator of everything in the universe, the Destroyer of all oppressors and the hope of all oppressed, for enabling us to meet together in this meeting room in good condition and happy situation. I express my gratitude from the bottom of my heart to the mistress of ceremony, who has been giving me valuable chance so that I can be moderator in this agenda. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Aang Surya, kelas B angkatan 2019. Saya di sini diamanatkan oleh panitia untuk menjadi moderator guna memandu jalannya sesi materi dan tanya jawab. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita yang pertama, yakni Mbak Dewi Anggremi maksud saya, yang tadi sudah dicapa sama Bapak Nur. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Mbak Dewi. Pagi. Kabar gimana? Aman ya? Luar biasa, baik-baik, aman. Oke, siap. Jadi data pribadinya adalah nama Dewi Anggremi SH, tempat tanggal lahir Sangatta 8 Agustus 1994, keluarga negaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, status menikah. Pendidikan terakhir sarjana hukum Universitas Mula Warman, konsentrasi hukum agraria. Beliau sekarang sebagai koordinator substansi pengendalian pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, _ Badan Pertanahan Nasional. Pengalaman kerja, calon analisis sengketa pertanahan, staf pada seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan. Kemudian yang kedua ada analisis hukum pertanahan, staf pada seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan juga masih banyak lagi. Kemudian pengalaman organisasi,
beliau sangat aktif di Persekutuan Mahasiswa Kristen atau PMK Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke Mbak Dewi Anggremi yang akan memberikan materi tentang tips and trik serta etika profesi aparatur sipil negara maksud saya atau ASN dalam rangka series webinar Elkis bersama alumni FH Unmul tahun 2012 dengan tema Strategi, Peluang, dan Tantangan Lulusan Hukum Generasi Milenial di Era Revolusi 4.0. Pada Mbak Dewi Anggremi, saya persilahkan waktu Mbak 45 menit dari sekarang dan akan saya beritahu kembali ketika waktu tinggal 5 menit tersisa. Silakan Mbak. Oke, terima kasih buat kesempatannya, moderator. Mohon izin Pak Nur, saya akan memaparkan terkait tips and trik serta etika profesi aparatur sipil negara. Mungkin saya akan mulai dari Kementerian Agraria dulu. Oke, saya akan membahas tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dewi Anggremi, saya lahir di Sangatta 8 Agustus 1994. Seperti yang sudah dijelaskan oleh moderator tadi, saya merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dan saya dulunya mengambil konsentrasi hukum agraria. Ini adalah riwayat kerja saya. Mungkin saya skip aja, langsung saja sekarang saya bekerja di Kementerian Agraria, lebih tepatnya ditempatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo dengan memegang jabatan sebagai koordinator pengendalian pada seksi pengendalian dan penanganan sengketa. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengenalan terhadap fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi yang pertama adalah perumusan dan penetapan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan, pertanahan, hubungan hukum keagrariaan atau pertanahan, penataan agraria, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan, serta penanganan masalah agraria, pertanahan, pemanfaatan ruang dan tanah. Yang kedua yaitu fungsinya sebagai koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Yang ketiga adalah pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Yang keempat adalah pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Yang kelima adalah pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta pelaksanaan dukungan yang bersifat substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sedangkan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional atau BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi yang pertama menyusun dan menetapkan kebijakan di bidang pertanahan, kedua perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran dan pemetaan, ketiga perumusan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat, yang keempat adalah perumusan di bidang pengaturan penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan, yang kelima adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah, perumusan dan pelaksanaan di bidang pengendalian penanganan sengketa perkara pertanahan, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN, pelaksanaan koordinasi tugas pembinaan pemberian dukungan administrasi kepada unit organisasi di lingkungan BPN, pelaksanaan pengelola dan informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan di informasi di bidang pertanahan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan, dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan. Untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang sendiri, itu ada beberapa subkomponen di dalamnya, yaitu ada Sekretariat Jenderal,
Direktorat Jenderal Tata Ruang, Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah, Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Inspektorat Jenderal, staf ahli bidang Landesfront dan hak masyarakat atas tanah, staf ahli bidang masyarakat adat dan kemasyarakatan, serta staf ahli bidang ekonomi pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuklah kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional di provinsi dan kantor pertanahan di kabupaten kota. Jadi sistemnya di Kementerian Agraria itu yang pusat adalah Kementerian Agraria Tata Ruang. Selanjutnya di daerah kita selanjutnya kementerian akan dibantu oleh namanya Kanwil atau disebutnya kantor wilayah Badan Pertanahan, biasanya berkedudukan di provinsi. Ini adalah strukturnya, struktur organisasi untuk kantor wilayah. Selanjutnya di bawah kantor wilayah kita ada kantor pertanahan kabupaten kota. Jadi ini juga struktur dari kantor pertanahan kabupaten ataupun kota. Selanjutnya kita akan membahas kode etik ASN di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Sebelumnya mungkin saya lebih menjelaskan kode etik ASN yang tidak menyeluruh untuk semua ASN, tapi saya terfokus di lingkungan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, jadi itu mengatur tentang kode etik pelayanan publik dan penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Kebetulan Kementerian Agraria itu kan bersifat sebagai pelayan ya, jadi dia itu membuat suatu pelayanan publik. Jadi kode etik kita lebih kepada pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik. Maksudnya adalah sebagai bagian dari upaya peningkatan perjuangan pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan pegawai pada negara, kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1900, serta kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan dalam melaksanakan tugas. Tujuannya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, membina karakter ataupun watak, moral, perilaku, mewujudkan kemampuan profesional, meningkatkan disiplin, membina kebersamaan, dan menjamin terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum. Jadi ini adalah norma kepribadian dan kemampuan diri di lingkungan Kementerian Agraria. Jadi kita harus jujur, adil, integritas, sederhana, lugas, transparan, menghormati, dan menghargai. Kemudian untuk kemampuan dirinya, untuk bersikap profesional, berkapasitas, berani, tangguh, tangkas, cermat, jeli, independen, loyal, dan berdedikasi. Untuk pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kode etik sendiri, pengawasan pelaksanaan kode etik yang dilakukan melalui pengawasan internal. Pengawasan internal dimaksud dalam pasal 1 yaitu atasan langsung, kedua adalah penyelenggara, dan ketiga adalah pengawas fungsional oleh inspektorat utama. Jadi untuk di lingkungan agraria sendiri, kami juga ada namanya inspektorat. Jadi mereka yang melakukan pengawasan terhadap seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Selanjutnya, mungkin ini saya jelaskan ulang yang terkait ini struktur organisasi, biar enak. Tunggu saya back. Biar teman-teman sama adik-adik semua juga tahu. Jadi di BPN sendiri itu ada 6 apa ya namanya ya, seksi kalau bisa dibilang. Jadi kalau misalnya di pusat ada menteri, di bawah menteri ada wakil menteri, selanjutnya ada sekretaris jenderal, dan selanjutnya di bawahnya ada direktorat-direktorat yang menaungi. Nah, untuk kantor wilayah sendiri di provinsi itu dipimpin oleh kepala kantor wilayah atau biasanya kita sebut Kakanwil provinsi. Selanjutnya di sini ada tata usaha. Yang kedua, mungkin kalau tata usaha saya tidak terlalu menjelaskan karena pasti teman-teman sebagian sudah paham tentang
bagian tata usaha. Selanjutnya saya akan masuk ke bidang survei dan pemetaan. Bidang survei dan pemetaan ini ditujukan untuk lulusan-lulusan dari STPN, yaitu Sekolah Tinggi Pertanahan yang berada di Yogyakarta. Jadi biasanya lulusan STPN itu dia akan masuk di dalam bidang survei dan pemetaan karena dia menyangkut terkait pemetaan atau gambar-gambar ukur, gambar-gambar bidang. Jadi ini memang substansi bidang survei dan pemetaan ini lebih banyak terkhusus di lulusan STPN, tapi tidak menutup kemungkinan lulusan sarjana hukum bisa masuk di sini. Karena kebetulan kalau kita mengikuti lisensi pengukuran, kita bisa masuk ke dalam survei dan pemetaan. Selanjutnya ada bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah. Nah, bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah ini mereka bekerja lebih dalam proses pembuatan sertifikat. Jadi dari mungkin teman-teman ada yang tahu namanya pendaftaran tanah, jadi itu biasanya di bidang penetapan hak dan pendaftaran, mau balik nama ataupun kewarisan ataupun jual beli, terus hal-hal yang menyangkut pendaftaran pertama kali itu masuk di penetapan hak dan pendaftaran. Untuk bidang penataan dan pemberdayaan ini lebih ke reforma agraria. Jadi kebetulan BPN punya satu proyek strategis disebut reforma agraria, dia masuk di bidang penataan dan pemberdayaan. Di sini juga ada bidang pemberdayaan di sini untuk akses reforma agraria, dan yang lainnya. IP4T juga pertimbangan teknis pertanahan juga masuk di penataan dan pemberdayaan. Selanjutnya masuk di bidang pengadaan tanah dan pengembangan. Pengadaan tanah adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum, misalnya jalan, terus bendungan atau hal-hal yang lain yang terkait dengan pengadaan tanah itu masuk di bidang pengadaan tanah. Dan untuk bidang pengendalian dan penanganan sengketa, kebetulan ini adalah bidang yang saya jalani sekarang. Bidang pengendalian adalah terkait HGB, HGU, hak pakai yang mungkin akan berakhir haknya dan akan dipantau dan dibuatkan rekomendasi apakah mereka masih layak untuk dilanjutkan dalam SK peruntukan haknya ataupun dia berakhir. Dan di sini juga saya bantu penanganan sengketa. Jadi seksi ini kebanyakan diterima lulusan hukum karena di sini langsung terkait dengan kegiatan sehari-harinya hukum beracara di pengadilan. Jadi kita sebagai kuasa BPN, jadi kalau misalnya ada perkara pertanahan, kepala kantor dijadikan tergugat, maka kepala kantor akan membuatkan surat tugas atau surat kuasa kepada seksi pengendalian dan penanganan sengketa untuk beracara di sidang. Jadi itu kita sebagai pengacara BPN. Kalau bahasa singkatnya, bahasa gampangnya itu kita ditunjuk sebagai pengacara BPN untuk melakukan beracara di pengadilan negeri ataupun pengadilan tata usaha negara. Kalau pengadilan negeri biasanya kita sidang terkait sengketa kepemilikan, sedangkan kalau kita di pengadilan tata usaha negara, kita lebih ke pembatalan sertifikat. Jadi langsung merujuk kepada sertifikatnya yang dibatalkan. Kurang lebihnya sama dengan yang ada di kabupaten ataupun kota. Tupoksinya kurang lebih sama. Oke, selanjutnya saya masuk ke biasanya penerimaan CPNS ya, karena kan jalurnya saya itu masuknya dari calon pegawai negeri sipil. Jadi ini ada beberapa rangkaian tahapan. Jadi yang pertama itu adalah tahapan seleksi berkas. Seleksi berkas itu biasanya juga langsung dipantau oleh PAN RB
Jadi kita diminta untuk mengunggah beberapa berkas, jadi kita di situ mengunggah beberapa berkas, terus pihak BKN mencocokkan kualifikasi pendidikan dengan formasi yang kita daftarkan, apa sudah sesuai, dan kalau sudah sesuai dia akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar. Untuk seleksi kompetensi dasar sendiri biasanya di lingkungan kementerian itu dibagi, dan juga biasanya di tempat lain juga dibagi, ada formasi umum, ada lulusan terbaik atau cum laude, putra-putri terbaik Papua, dan disabilitas. Kalau untuk umumnya itu nanti ada di SKD itu ada 3 subpoin komponen, yaitu TWK, yaitu tes wawasan kebangsaan, yang kedua adalah TIU, dan yang ketiga adalah TKP, dan masing-masing itu ada nilai standarnya. Jadi kalau tahun saya, misalnya TWK-nya tidak memenuhi standar, walaupun nilainya tinggi di TIU dan TKP, tetap tidak lolos. Jadi sebisa mungkin TWK, TIU, dan TKP-nya itu harus sesuai standar, lebih bagus lagi. Terus ketika kita sudah lulus di seleksi kompetensi dasar, dia nanti akan dilakukan perankingan. Setelah dilakukan perankingan, diambillah kuota untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang. Untuk seleksi kompetensi bidang ini biasanya sesuai dengan formasi yang kita lamar. Seperti saya dulu pertama kali lamar di Kementerian Agraria, saya mengambil analis sengketa pertanahan. Jadi saya lebih banyak mempelajari terkait sengketa pertanahan. Kebetulan di BPN juga ada permen yang mengatur terkait penyelesaian sengketa pertanahan, jadi dipelajari karena materinya semua akan keluar seperti itu. Tapi kalau kita daftarnya di penataan pertanahan, analis penataan pertanahan, biasanya yang keluar ya terkait peraturan dan tugas dan fungsi dari penata sendiri, contohnya seperti reforma agraria, pertimbangan teknis, dan yang lainnya. Selanjutnya, ketika kita sudah lulus di seleksi kompetensi bidang, kita akan menerima pengumuman hasil. Jadi, pengumuman hasil ini adalah rekapan nilai hasil dari seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Untuk seleksi kompetensi dasar biasanya 40% diambil nilainya, sedangkan seleksi kompetensi bidang adalah 60%. Jadi kalau bisa seleksi kompetensi bidangnya lebih besar nilainya dibanding seleksi kompetensi dasar, karena bidang kebetulan diambil 60%. Oke, selanjutnya ini saya ambil dari Instagram resminya Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Ini adalah dokumen yang dibutuhkan untuk tahun 2021. Ini untuk seleksi pemberkasan. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik ada yang mau mendaftar setelah lulus, ya mungkin ini adalah gambaran beberapa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Dewi. Cukup singkat akan tetapi padat ya. Karena saya ini kemarin waktu mata kuliah hukum agraria agak kurang bagus juga nilainya. agak kurang connect seperti itu ya. Jadi saya tertarik kepada satu slide di mana, nah ini, bentar ya. Jadi masalah tujuannya ini membina karakter atau watak, moral, perilaku, kesadaran akan tanggung jawab, keteladanan, dan wawasan kebangsaan bagi pegawai Badan Pertanahan Republik Indonesia sebagai unsur aparatur sipil negara dan abdi masyarakat. Meskipun bekerjanya di bagian pertanahan, tentu saja tidak lepas daripada moral, perilaku, dan kesadaran akan berbangsa dan bernegara, sebagaimana budaya kita ya, budaya-budaya agak timur-timuran seperti ini. Jadi kita mengedepankan moral dan etika seperti itu. Oke, kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya,
pendapat atau argumennya, saya persilahkan. Oke, Saya punya saya pertanyaan. tadi dapat. Adakah yang mau bertanya terlebih dahulu? Kalau tidak ada, berarti nanti sesi pertanyaan saya taruh di setelah pemateri kedua. Ya, saya baru saja dapat informasi, ternyata sesi tanya jawabnya itu setelah pemateri kedua. Baik, untuk pertanyaan kepada Mbak Dewi, saya mohon untuk dicatat terlebih dahulu untuk ditanyakan nanti ketika sudah dibuka sesi pertanyaannya. Selanjutnya kita langsung saja ke pemateri yang kedua, yakni di sini ada Mbak Hana Anisha dengan CV. Bentar, saya carikan CV-nya dulu. Nah, jadi nama lengkap Hana Anisha SH. Tempat tanggal lahir Tenggarong 2 April 1993, alamat Jalan Mu'alaf nomor 1 RT 38, Kelurahan Loipu, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kaltim. Status belum menikah. Email anisharana@gmail.com. Agak susah ya. Jadi pendidikan terakhir sarjana hukum Universitas Mula Warman, konsentrasi hukum bisnis. Pengalaman organisasi di sini cukup banyak. Ada Dara Putri Kutai Kartanegara atau Putra Putri Duta Wisata Kutai Kartanegara dan Teruna Dara Kukar. Kemudian anggota Adwindo Asosiasi Duta Wisata Indonesia Cabang Kutai Kartanegara, anggota Pradin Perkumpulan Advokat Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian pengalaman lainnya sebagai staf sub bagian Usban Kumsos, Usaha Bantuan Hukum dan Sosial pada Sekretariat Korpri Kabupaten Kutai Kartanegara, paralegal dan bendara Posbakum pada Pengadilan Negeri Tenggarong, kemudian advokat dan sekretaris pada AHA Law Office and Partners, dan masih banyak lagi. Pada hari ini, Mbak Hana Anisha akan memberikan materi tentang tips and trik serta etika profesi advokat dan konsultan hukum dalam rangka series webinar Elkis bersama alumni Eva Unmul tahun 2012 dengan tema Strategi, Peluang, dan Tantangan Lulusan Hukum Generasi Milenial di Era Revolusi 4.0. Pada Mbak Hana Anisha, waktu 45 menit dari sekarang dan akan saya beritahu kembali ketika waktu sisa 5 menit. Saya silakan Mbak Anisha. Ya, terima kasih moderator. Saya mau tes dulu, ada nggak ya suara saya? Aman Mbak? Oh aman ya, soalnya dari tadi nggak ada nih suaranya. Oke, saya sih singkat saja ya. Sebentar. Oke, singkat saja. Materi dari saya. Langsung saja, kalau begitu yang pertama adalah peran advokat sebagai penegak hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang advokat, yang dimaksud advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang advokat. Secara normatif, Undang-Undang tentang advokat juga menegaskan bahwa peran advokat dalam penegakan hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, yakni hakim, jaksa, dan polisi. Namun, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum berbeda satu sama lain. Yaitu advokat adalah profesi yang bebas sebagai penegak hukum yang menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat dan atau kliennya, tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara seperti yudikatif dan eksekutif, tetapi tetap tunduk pada kode etik profesi advokat. Di sini maksudnya yang yudikatif dan eksekutif ini kita tidak serta-merta harus tunduk terhadap negara.
Selanjutnya, kedudukan dan peran advokat atau pengacara sekarang ini dalam hubungan dengan hakim, jaksa, dan polisi merupakan kerangka yang sering disebut sebagai caturwangsa penegak hukum. Mungkin adik-adik di sini udah sering dengar ya yang kayak gini. Mungkin ya, menurut saya nggak tahu kalau iya apa enggaknya. Dalam hal ini, terlebih dahulu harus ditegaskan pendirian dan sikap mengenai tugas dan fungsi advokat. Selanjutnya, ini hak dan kewajiban advokat itu terdapat pastinya ya di, oh ini saya salah ini. Ya. Minta diatur, yaitu yang jelas hak dan kewajibannya advokat terdapat dari pasal 14 sampai pasal 21. Ini soalnya saya mau singkat aja menjelaskannya. Saya lanjut ke kode etik, di mana yaitu dalam kode etik advokat Indonesia terdapat dalam bab 1-nya yaitu ketentuan umum, bab 2 kepribadian advokat, bab 3 hubungan dengan klien, bab 4 hubungan dengan teman sejawat, bab 5 tentang sejawat asing, bab 6 cara bertindak mengenai perkara, bab 7 ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik, bab 8 pelaksanaan kode etik, 9 dewan kehormatan, dan yang terakhir ketentuan umum. Oke. Nah, fungsi kode etik profesi dapat dikelompokkan yaitu kode etik dalam hubungan kepribadian advokat yang pada umumnya. Yang kedua, kode etik dalam hubungan advokat dengan kliennya. Yang ketiga, dalam hubungan dengan sejawat. Yang keempat, hubungan menangani perkara. Yang kelima, kode etik dalam hubungan advokat terhadap hukum atau undang-undang, kekuasaan umum, dan para pejabat pengadilan. Ya. Ini perlu diperhatikan. Saya bikin sendiri tapi mengutip dari buku ya. Setiap advokat harus bertanggung jawab kepada Tuhannya dan pada dirinya sendiri, serta masyarakat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Modal advokat adalah nama, kemajuan advokat adalah kejujuran, keberhasilan advokat adalah pengabdian, kerapihan administrasi advokat adalah awal kemajuan, kelengkapan berkas adalah awal keberhasilan. Oke. Ini tips dan trik dari saya. Yang pertama, penting ya kalau adik-adik pengen jadi advokat. Yang pertama yaitu penguasaan sistem intelijensia. Itu bisa berupa materi apa aja di dalam dunia peradilan yang kita itu kalau bisa punya spesialis apa nih, ini saya mahir di bidang apa ya gitu. Itu salah satu contoh ya. Yang kedua, pendalaman ilmu dan pengetahuan. Ini sangat penting menurut saya karena mungkin nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Itu ketika kita beracara tidak hanya jago ngomong, jago berdebat gitu, atau kita jago menggunakan istilah-istilah ilmiah dalam bahasa hukum dan lainnya, atau kita mampu nih mengeluarkan semua mungkin isi undang-undang atau apapun itu, tapi nggak serta-merta hanya ngeluarin, tapi kita tuh benar-benar harus negasin gitu ya. Maksudnya di sini yang pendalaman ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, peningkatan penanganan perkara. Di sini perlu sekali mendalami perkara. Ini saya blok ya. Itu kalau adik-adik mau jago beracara sih, saya cuman bisa bilang harus mahir dulu di Prodeo atau Probomo. Itu nggak bisa singkat, paling nggak jangka waktunya 6 bulan sampai 1 tahun.
Kita harus kalau menurut saya itu suatu keharusan untuk mendampingi klien seperti itu. Jadi nggak serta-merta harus jadi advokat harus menghasilin materi banyak nih. Nggak dulu deh. Itu menurut saya. Terus yang terakhir, yang keempat, kegiatan sosial kemasyarakatan, yaitu aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Itu contohnya boleh di organisasi apapun, apalagi yang berkaitan dalam penegakan hukum, kemasyarakatan, dan lain-lain yang bisa jadi partner penegak hukum. Yang terakhir, sangat penting, komunikasi antara profesi penegak hukum. Jadi walaupun kita contoh ya, paling banyak itu orang nggak suka sama polisi. Tapi kita kalau beracara, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menyampingin masalah ketidaksukaan sama polisi. Contoh, saya tidak menjelek-jelekan polisi, tapi ini contoh. Kamu harus profesional. Nggak suka itu masalah pribadi, tapi kalau misalnya komunikasi baik, suka nggak suka itu masalah pribadi, kamu buang ketika kamu lagi beracara atau lagi diskusi sama mereka, kamu wajib berteman baik. Jaga hubungan baik itu sulit menurut saya. Dan itu nggak cuma sama polisi, pastinya sama jaksa, sama hakim, dan instansi-instansi terkait yang kita punya kepentingan sama mereka. Begitu. Oke. Mungkin itu saja. Itu saja sih dari saya, singkat aja. Saya nggak terlalu suka banyak cerita materi sebenarnya. Saya itu kalau cerita materi lebih sering face to face atau lagi ngopi, memang lagi ngerjain perkara yang kayak gitu-gitu deh. Soalnya paralegal saya tuh ngerasain. Kalau saya di luar itu saya lebih banyak diam. Oke, itu saja mungkin moderator. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih pada Mbak Hana. Luar biasa sekali penyampaiannya. Jadi banyak hal yang saya pelajari daripada materi yang singkat tadi, bahwasannya ada tadi satu kutipan ya, sebenarnya dibikin sama Mbak Hana sendiri. Saya bacakan ulang. Jadi setiap advokat harus bertanggung jawab kepada Tuhannya dan pada dirinya sendiri, serta masyarakat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Modal utama advokat adalah nama. Kemajuan advokat adalah kejujuran. Keberhasilan advokat adalah pengabdian. Kerapihan administrasi advokat adalah awal kemajuan. Kelengkapan berkas adalah awal keberhasilan. Jadi sering terdapat permasalahan itu seperti ini, Mbak. Di desa-desa itu ya, seperti di desa saya mungkin ya, di Jawa sana. Kalau melihat seorang advokat, apalagi pengacara, itu framingnya udah negatif. Ya, dibilangnya gini, pengacara itu bela orang salah gitu. Waduh. Ya, benar. Framingnya demikian gitu. Makanya kalau misal ada memang kalau misal pemikiran-pemikiran ekstrim itu mengatakan bahwa uangnya advokat itu haram. Ya. Ini bahaya. Jadi saya terus berpikiran seperti ini. Ketika sebelum saya masuk ke Fakultas Hukum, saya mungkin memiliki pemikiran demikian juga. Akan tetapi setelah saya masuk ke dalam Fakultas Hukum, di situ saya mulai mengerti bahwasannya tidak ada profesi di dunia ini yang hasil pekerjaannya itu dikatakan haram. Dalam artian yang namanya advokat atau pengacara di situ memiliki yang namanya kode etik seperti itu, memiliki moral-moral yang harus dijaga dengan benar-benar. Agak susah sih menjelaskan kepada orang-orang desa kadang bahwasannya advokat itu tidak membela kesalahannya, akan tetapi advokat itu membela hak-hak tersangka tersebut atau terdakwa dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kadang sosialisasi demikian itu yang jarang terdengar oleh masyarakat luas seperti itu, sehingga framing kepada profesi advokat itu ya seperti yang saya bilang tadi gitu, diharam-haramkan uangnya gitu. Tapi ya seperti itulah problematika hidup berhukum seperti itu ya. Oke, langsung saja saya bacakan, mungkin ada yang sudah melemparkan pertanyaan di kolom chat. Untuk teman-teman kalau misal ada yang ingin bertanya bisa melalui langsung untuk raise hand atau melalui kolom chat ya. Di sini saya bacakan terlebih dahulu yang ada sudah di kolom chat. Selamat pagi, nama saya Ridwan, Fakultas Hukum Angkatan 2021. Izin bertanya untuk Ibu Dewi Anggremi.
apabila pemegang besit perolehan barang atau tanah dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui ada cacat celah di dalamnya, apa yang harus dilakukan untuk memenuhi dan mendapatkan hak korban? Dan bagaimana mengatasi mafia tanah di BPN maupun institusi pemerintah lainnya yang menjadi penyebab utama carut sengkarut permasalahan saat ini? Ini direct message untuk everyone, bisa dibaca semuanya ya pertanyaan ini teman-teman. Silakan kepada Mbak Dewi untuk menanggapi pertanyaannya. Terima kasih moderator. Saya ulang pertanyaannya, mau izin sama pertanyaannya. Apabila pemegang besit memperoleh barang atau tanah dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui ada cacat celah di dalamnya, apa yang harus dilakukan untuk memenuhi dan mendapatkan hak korban? Yang poin itu dulu saya jelaskan ya, mendapatkan hak milik tanpa mengetahui ada cacat celah di dalamnya. Yang saya mau tanyakan dulu ini ke siapa namanya? Ke Ridwan ya, Ridwan. Cacat, maksudnya ingin mengetahui apakah hak milik itu mengetahui. Sebelumnya saya mau tanya, apakah di sini sudah kategori sudah terbit sertifikat atau belum terkait yang ini? Karena kan ini tulisannya memperoleh barang tanah dengan mendapatkan hak milik. Hak milik di sini apakah dia sudah berupa sertifikat atau belum? Terus untuk yang mafia tanahnya saya coba jelaskan apa yang harus dilakukan dan bagaimana mengatasi mafia tanah di BPN maupun institusi pemerintahan lainnya. Kalau untuk institusi pemerintahan lainnya, saya mungkin belum bisa berbicara, tapi untuk di Kementerian Agraria sendiri, di BPN, teman-teman di pusat ataupun Pak Menteri sendiri itu lagi kiat-kiatnya memberantas mafia tanah. Cuman mungkin sekarang lebih terfokus ke mafia tanah di wilayah Jawa gitu. Karena kan mafia tanah itu kan mereka tersistem. Jadi bukan hanya dua orang saja, tapi tersistem, banyak oknum di dalamnya. Jadi Kementerian Agraria itu bekerja sama dengan kepolisian untuk membuka sindikat mafia tanah. Jadi kalau ditanyakan bagaimana caranya mengatasi mafia tanah, mungkin dalam pengurusan sertifikat usahakan jangan meminta bantuan calo seperti itu, atau pokoknya jangan tergiur untuk proses yang cepat seperti itu. Kalau bisa untuk menghindari adanya mafia tanah, mending langsung mengurus pribadi ke kantor pertanahan seperti itu. Nanti kita ada namanya loket. Di loket pasti pemohon akan dibantu dijelaskan secara detail terkait prosesnya bagaimana, pembayarannya bagaimana, dan untuk pembayaran kan kita PNBP ya, jadi langsung masuk ke keuangan negara, bukan lagi ke keuangannya Kementerian Agraria, tapi langsung ke keuangan negara, ya, seperti itu. Jadi kalau mau caranya memberantas yaitu ini, dan kedua kesadaran masyarakat itu penting. Jadi terkadang adanya mafia tanah itu juga gara-gara kesadaran masyarakat kurang terhadap untuk mensertifikatkan tanahnya seperti itu. Karena banyak orang, contoh nih, di satu lokasi dia punya tanah, tapi karena dia belum menyertifikatkan dan dia tidak memasang tanda batas, patok yang jelas, akhirnya kan tumbuhlah semak belukar begitu. Jadi karena tidak dijaga, akhirnya ada di pihak lain yang klaim seperti itu. Jadi kedua juga kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya seperti itu. Jadi ya itu yang saya bilang tadi, cara dalam untuk institusi lain, mafia institusi lain saya tidak bisa berbicara banyak karena itu bukan kewenangan saya, tapi untuk di Kementerian Agraria sendiri sistemnya seperti itu. Jadi kalau bisa untuk menghindari adanya mafia tanah dalam pengurusan sertifikat, langsung saja datang pribadi ke kantor pertanahan. Kalau memang misalnya domisilinya jauh dari tempat
tanah yang mau didaftarkan, silahkan membuat surat kuasa, dikuasakan kepada siapa yang mungkin dipercayakan untuk pengurusan seperti itu. Mungkin kalau yang pertanyaan di awalnya yang terkait apabila pemegang BSIP memperoleh barang dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat celah di dalamnya, saya mau tanyakan dulu apakah hak milik ini sudah bersertifikat atau belum. Mungkin begitu, moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Dewi. Bagaimana Saudara Ridwan, apakah sudah cukup dengan jawabannya atau ada yang ingin ditanggapi lagi? Silakan. Ridwan Dai Malaranggeng. Silakan, Saudara Ridwan. Apakah sudah cukup? Oke, cukup Kak. Terima kasih. Oke. Kita lanjut ke yang sudah raise hand. Ini saya urutan dari yang raise hand pertama sampai yang ketiga ya. Jadi biar sesuai gitu. Ke Mbak Desti, silakan Mbak Desti. Iya, makasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya Desti dari Fakultas Hukum semester 7. Saya mau bertanya ke Mbak Hana Anisha. Kebetulan waktu awal masuk Fakultas Hukum saya juga punya cita-cita untuk jadi advokat atau pengacara. Nah, tapi saya kira jadi advokat itu memang hebat dan banyak tantangan. Apalagi sebagai perempuan, kita tuh kadang sering dianggap remeh dan didiskriminasi, terus tuh kadang mungkin dilecehkan tanpa kita sadar. Menurut Mbak, gimana tuh dalam menghadapi hal tersebut dan kasih tips and triknya sebagai perempuan itu harus gimana gitu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Apa Mbak Desti? Wah, pertanyaannya tentang keperempuanan ya, perempuanan yang berprofesi seperti itu. Silakan Mbak Hana. Ya, terima kasih ya, Desti Tatika Rahkazain. Saya langsung jawab aja. Pertama kali saya masuk Fakultas Hukum itu juga bukan bercita-cita jadi advokat. Karena dulu juga saya itu negative thinking ya sama profesi advokat. Walaupun sebenarnya latar belakang keluarga saya pun banyak yang jadi lawyer. Cuman saya masih negative thinking. Kok gini sih, kok begitu sih gitu. Ketika saya pertama kali terjun di profesi pengacara, itu pastinya tahun pertama karena belum cukup umur ya, belum 25 tahun pada saat itu, jadi saya harus ikut pendidikan dulu. Terus magang dulu hampir 1 tahun. Setelah magang itu harus nunggu kota penuh buat ikut pelantikan karena saya saya lulus tahun 2017, saya ikut pendidikan 2018, tapi pas 2018 itu saya belum 25 tahun, jadi harus magang dulu. Begitu di 2019 awal tahun itu ada pelantikan, saya tetap belum cukup umur 25 tahun. Ijazah saya juga belum 2 tahun. Saya kira tuh cuman patokan sama umur begitu. Tapi ternyata enggak. Harus nunggu ijazah 2 tahun. Setelah 2 tahun baru kita bisa lulus. Baru umur minimal 25 tahun, pastinya udah ikut pendidikan, baru kita bisa ikut pelantikan. Saya dilantik akhir tahun 2019 karena bulan April itu kan udah 25 tahun, jadi udah bisa. Kebetulan ijazah saya juga udah 2 tahun, saya lulusnya bulan Maret. Tantangannya sebagai lawyer perempuan, diskriminasi pasti ada ya. Diskriminasi pasti ada. Dilecehkan juga ada. Ada, itu kembali ke kita. Kitanya bertujuan di sana, bertujuannya itu menggali ilmu atau benar-benar ngerjain atau nyelesain suatu studi kasusnya klien nih gitu. Pasti kalau pengacara condongnya buat membela klien ya, tapi bukan serta-merta yang kayak moderator bilang tadi, mayoritas orang di kampung itu pasti mikirnya
negatif banget sama cara oke gini ya membela yang nggak benar gini-gini. Itu salah. Saya dulu berpikir juga begitu sih. Ternyata itu ada hak-hak terdakwa atau hak-hak klien. Kalau memang dia misal contoh yang marak sekali kasus narkotika ya. Kasus narkotika itu dia bersalah. Tapi kita nggak bela salah benernya dia, tapi ada hak-hak terdakwa yang harus kita bela apakah dia ini layak dihukum sekian, apakah benar dia melakukan ini, apakah dia hanya menyalahgunakan atau hanya pengedar saja, seperti itu sih contohnya. Kalau kembali lagi apa tantangan dan tipsnya untuk lawyer khususnya perempuan ya. Saya pertama kali masih magang. Itu di hari kedua, seharusnya saya belum boleh beracara, tapi saya sudah beracara. Karena suatu dan lain hal, itu saya dapat kasus langsung pemerkosaan. Itulah, dan saya ngebelanya itu terdakwa pastinya ya, terdakwa udah usia lanjut sekitar, kalau nggak salah waktu itu 72 tahun bapaknya itu. Si korban adalah anak sambung, dan itu masih di bawah umur. Kalau sama saya ini ceritanya pasti lebih banyak studi kasus ya. Studi kasus banyaknya seperti itu. Di situ mental saya diuji, kok gini sih? Ada ya orang seperti ini, kok harus begini ya gitu. Sedangkan kayak umur kakek saya gitu ngerasanya. Kok orang ini begini banget sih, padahal ini kan anaknya gitu, walaupun anak sambung. Jadi lawyer itu apalagi perempuan, lebih sering terhanyut sama perasaannya, itu pasti. Tapi dengan seiringnya waktu, kita juga harus punya rekan, lebih mendekati dan bertemannya itu sama yang memang benar-benar senior banget. Kamu harus gali, tanya, apa sih Pak, apa sih Bu tipsnya supaya saya nggak baper, supaya saya biasa aja, supaya saya tetap profesional, saya nggak marah. Gitu. Seperti itu salah satu contohnya yang jelas. Kenapa perempuan lebih sering diskriminasi? Menurut saya itu tergantung tindak tanduk etika kamu. Terus cara kamu memperlakukan orang itu sebenarnya sudah baik, tapi orang mungkin menanggapnya lain, itu abaikan saja. Menurut saya tuh abaikan saja. Selagi kamu ngerasa itu benar, kamu nggak melakukan hal kelewat batas atau apapun itu, tetap lanjut kerja. Tapi usahain kalau biasanya sih di tahun-tahun pertama, kedua itu kalau bisa sih bareng rekan atau ada asisten, seperti itu kalau udah jalan sendiri ya, seperti itu. Saya sih kalau sudah sidang, di ruang sidang lebih sering sendiri, tapi kalau di luar lebih sering sama rekan atau asisten, karena perempuan gitu kan, kadang ngurusin perkara segala macam, udah selesai bisa sampai pulang jam 2 malam, jam 3 subuh, kayak gitu-gitu. Besok pagi jam 8 harus sidang lagi, yang kayak gitu-gitu sih. Karena kalau saya pribadi, karena masih single, jadi butuh pengawalan yang ketat seperti itu. Itu sih contohnya, Mbak Destilatika. Oke, terima kasih moderator. Baik, terima kasih Mbak Hana. Wah, ini tips and tricks buat Adesti ya. Ya, aku masih agak canggung untuk berprofesi sebagai seorang advokat seperti itu karena melihat perempuan seperti itu. Tapi menurut saya ya tidak masalah gitu, asal bisa menjaga diri dengan baik seperti tips yang diberikan sama Mbak Hana tadi, bahwasannya ketika di dalam ruang oke, bisa sendiri akan, tetapi kalau misalnya sudah berhubungan dengan banyak orang seperti itu harus punya asisten seperti itu ya. Karena ada satu lagi tadi yang saya garis bawahi, bahwasannya masih membawa sifat-sifat aslinya yang dibaper gitu ya. Iya, benar. Tapi itu bisa ditanggulangi dengan kita belajar atau meminta nasihat-nasihat kepada advokat atau lawyer yang sudah senior seperti itu ya. Iya, benar sekali. Yang perlu saya tambahkan, sebenarnya baper itu nggak condong cuma buat perempuan. Kadang saya ketemu lawyer yang udah senior sekali. Pernah saya ketemu itu dia mantan polisi, jadi lawyer. Dia lebih baru daripada saya jadi lawyernya.
ketika beracara mungkin karena pembawaan terbiasa jadi penyidik ya, jadi pengennya tuh marah-marah, pengennya gini, ketika diomongin hakim nggak begini Pak, nggak begini, nggak begitu, dia marah dan baper, di luar ngamuk-ngamuk gitu kan. Seharusnya kamu kalau mau cari keadilan ke tempat pengadilan begitu ya, kita harus baik, kita nggak suka, kita memang pengen marah tapi jangan keluarin. Jadi lawyer itu marah itu ada tempatnya. Saya termasuk lawyer yang jarang marah, tapi ketika di ruang sidang, ketika memang penyidik itu atau saksi penyidik itu pantas ditanyakan demikian rupa supaya kita bisa menggali apa sih kebenaran yang kita pengen tahu, apa sih materi yang pengen kita tahu. Karena kunci dari sebuah studi kasus kalau kalian beracara itu lebih sering di saksi. Bagian saksi itu paling banyak itu tanpa kita sadari kita harus perhatiin di bagian-bagian sana. Saya makanya jarang sekali ngelewatin agenda saksi. Tapi kalau yang lain saya tuh masih agak ya masih ada rekan lain. Oh mungkin masih bisa digantiin seperti itu. Itu sih. Oke, jadi temperamental itu tidak hanya jatuh kepada orang-orang biasa kan, tetapi kadang temperamen itu juga jatuh kepada para lawyer bahkan lawyer sudah senior sekalipun masih kena penyakit temperamen ya. Iya, dan saya pernah saking saya menggali informasi ke penyidik, saya di luar itu hampir mau ditonjok polisi, itu pernah. Saya perempuan padahal, hampir. Saya cuma bisa bilang, saya kan kerjanya profesional, Pak. Bapak mau lempar saya silahkan. Di sini banyak saksi, kalau saya nge-BAP Bapak kembali, jangan salahkan saya gitu. Jadi kita marah itu nggak mesti harus mentak-mentak, tapi kamu keluarin senjata yang benar-benar omongan itu ngena sama mereka gitu. Jadi lebih elegan gitu ya Mbak? Iya benar. Baik, terima kasih Mbak Hana. Bagaimana Kak Desti, sudah cukup atau ada yang masih ingin ditambahkan lagi? Cukup, makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Sama Mbak Kak Desti. Oke, selanjutnya kepada Bang Enrico Tambunan. Silakan Bang. Baik, saya Enrico Tambunan, saya dari Fakultas Unmul. Saya punya pertanyaan kepada Dewi Anggreni. Pertanyaan saya gini, kalau sengketa ganda itu kan berarti ada 2 sertifikat yang dibuat oleh dari di bidang pertanahan. Nah, biasanya Bapak kasus kayak gitu kan ada gitu kan. Nah, jadi pertanyaan saya gini, dalam menyelidiki sengketa sertifikat ganda itu lebih ke siapa? Ke ASN atau dari BPN? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Enrico. Silakan untuk Mbak Dewi menjawab pertanyaan Bang Enrico. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi saya mungkin jelaskan ulang ya. Kebetulan ini memang tupoksi juga saya di kantor. Jadi ketika ada sertifikat ganda, dua sertifikat berada di dalam satu tanah seperti itu, terus terbit 2 sertifikat, maka dari pihak BPN itu kalau dia masih ranahnya sengketa, pasti kita yang langsung turun tangan. Jadi Kementerian Agraria ini instansinya seperti itu. Nah, tapi yang menjalankannya ASN-nya. Jadi nanti ketika ada sengketa tanah, kita akan meminta mereka. Tapi sih biasanya kalau sudah 2 sertifikat masuknya ke ranah perkara ya. Jadi bukan lagi sengketa kalau sudah 2 sertifikat, tapi bisa juga ke ranah sengketa. Jadi tingkatannya di BPN itu seperti ini. Sengketa, konflik, lalu perkara, kayak gitu. Nah, kalau tadi kan Enrico tanyanya bagaimana kalau di Kementerian ATR BPN itu, kementerian itu instansinya seperti itu. Nah, kami ASN sebagai pelakunya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada contoh, ada sertifikat 2 sertifikat tadi, itu kalau misalnya dia melalui sengketa, itu akan dilakukan mediasi tingkat kantah begitu. Jadi mediasi sambil kita mengumpulkan. Jadi di BPN itu sertifikat itu terbit ada
namanya alas hak. Alas hak itu nanti akan disimpan di BPN, itulah yang disebut warkah. Nah, warkah itu adalah dokumen yang dijadikan pemohon sebagai alas haknya mereka untuk mendaftarkan sertifikat. Nah, nanti dari 2 sertifikat ini akan dikaji alas haknya di kantor. Dan alas hak ini tidak bisa keluar dari kantor. Seorang ASN aja tidak bisa mengambil warkah sembarangan, harus ada izin seperti itu. Nah, dikaji. Setelah dikaji, kita panggil untuk klarifikasi dari kedua belah pihak. Karena kan di sini sifatnya kita netral ya, tidak memihak kepada si sertifikat A dan tidak memihak kepada sertifikat B. Jadi kita netral di sini posisinya. Terus kita panggil untuk melakukan klarifikasi. Setelah dilakukan klarifikasi, kita lakukan peninjauan lokasi. Peninjauan lokasi terhadap sengketa. Ambil titik koordinatnya. Setelah diambil titik koordinatnya, kita balik ke kantor, kita kaji lagi ulang dan dirapatkan bersama dengan pimpinan. Kalau memang ternyata ada kesalahan dari salah satu sertifikat ini, karena tidak mungkin ada dua sertifikat dalam satu bidang, itu tidak mungkin. Jadi kalau misalnya semisalnya ternyata sertifikat itu terbit di dalam satu bidang yang sama, maka di salah satu sertifikat itu harus ada yang dibatalkan. Nah, disinilah peran ASN. ASN di situ nanti yang melakukan pengkajian, mencari informasi dari warkah dan buku tanah serta sertifikat, surat ukur, semuanya itu adalah ASN yang melakukan, ibaratnya yang melakukan pekerjaannya kayak gitu. Terus nanti dibuatlah pembatalan sertifikat terhadap salah satu sertifikat dengan dinyatakan cacat administrasi. Atau kalau mau lebih enaknya lagi, silakan mendaftarkan ke PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk pembatalan SHM, sertifikat hak milik nomor berapa, bla desa mana, seperti itu. Jadi tadi kan Enrico bertanyanya bagaimana kalau misalnya ada 2 sertifikat. Perannya ASN ya seperti itu. Kami menjalankan SOP yang ada di kantor terkait sengketa ataupun perkara. Jadi kita yang menjalankannya, setelah itu kita melakukan pelaporan. Jadi lebih detailnya itu seperti ini. Kementerian Agraria itu wadahnya, seperti itu. Wadahnya tempat ASN ini gitu. Jadi ASN-nya yang menjalankan dan kementerian itu wadahnya, seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin dari Enrico ada yang mau ditanggapi. Jadi pada intinya itu kan, kalau ASN itu kan cuma cuma ditugaskan untuk mengajikan buku tanah gitu, ya? Ya, jadi ASN tugasnya itu aparatur sipil negara itu pelaksana kegiatan kayak gitu. Kalau kementeriannya institusinya, ASN-nya pelaksana kegiatannya seperti itu. Jadi kami yang akan melakukan penelitian, olah data, semuanya. Setelah rampung baru kita serahkan ke pimpinan. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup ya Bang Riko ya. Oke, saya anggap cukup. Kemudian penanya selanjutnya ada Dian Parulina Silalahi. Silahkan di on-kan mic-nya untuk bertanya. Oke, terlebih dahulu saya mohon maaf tidak bisa on cam karena ada gangguan jaringan. Saya ingin bertanya kepada saya Dian Paulian Silalahi dari Fakultas Hukum Unmul angkatan 2021. Saya ingin bertanya kepada Kak Hana Anissa, soft skill apa yang dibutuhkan untuk menjadi advokat supaya saya atau teman-teman saya yang berkeinginan menjadi advokat dapat mengembangkan soft skill tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Dian. Silakan pada Mbak Hana untuk menjawab pertanyaannya. Lebih ke arah tips ya ini, soft skill ya, masalahnya. Silakan Mbak. Dari saya pribadi dan dari pengalaman, soft skill yang pertama tadi saya udah tulisin ya di attention saya, yaitu
di mana kerapihan administrasi advokat itu adalah awal kemajuan. Kelengkapan berkas adalah awal keberhasilan. Di sini saya sebenarnya nunggu dari tadi pertanyaan ini. Kenapa saya tulis kerapihan administrasi advokat adalah awal kemajuan? Saya sering sekali diskusi sama hakim-hakim, jaksa, ataupun polisi. Paling sering kalau kita tuh dapat chemistry-nya advokat itu ketika kita beracara. Bukan berarti yang kalau non litigasi atau di luar pengadilan itu menurut saya biasa. Kalau kita mau nyari uang begitu. Tapi kalau kamu mau gali lagi pengalaman dan ilmu kamu harus mampu beracara seperti itu. Kenapa saya bilang dari kerapihan administrasi? Itu nggak sedikit pengacara senior sekalipun, setinggi apapun ilmu dan titelnya, banyak minus di administrasi. Contoh, misal kita beruntung hidup di era sekarang karena teknologi itu sangat maju sekali. Itu yang poin pertama. Pastinya kuasai teknologi. Yang kedua, administrasi itu contoh seperti misal kamu harus bisa bikin dasar surat kuasa seperti apa, gugatan yang sangat sederhana seperti apa, seperti itu. Cara benar-benar merapihkan suatu tulisan, enggak yang amburadul, yang misalnya standar baku tulisan itu penulisan itu tahoma gitu, tahoma mulu gitu. Nggak mesti. Kalau di dunia pengacara itu kita nggak ada standar baku seperti itu. Kalau kita jadi, mohon maaf gitu kan, saya juga pernah sebelum saya jadi pengacara, saya 1 tahun di pemerintahan, saya kerja di pemerintahan, saya biasa terstruktur sama standar baku surat menyuratnya khusus lembaga bantuan hukum tapi dari pemerintahan itu ada standar bakunya. Dan itu ada bukunya, tebel seperti itu. Karena saya udah nggak di sana, jadi saya harus kembaliin. Setelah administrasi, penting banget buat kita belajar teori. Teori, banyak teori itu. Apa aja sesuai yang kamu mau masukin, ataupun mau ngerjain suatu perkara atau analisa kamu, seperti itu. Dan kelengkapan berkas. Kenapa saya di sini bilang kelengkapan berkas adalah awal keberhasilan? Contoh, kalau kamu ngajuin gugatan, pasti harus ada bukti. Tips dari saya, kalau kamu nanganin perkara, itu cari dulu deh bukti-buktinya. Kalau itu masih belum jelas atau ngambang, benar-benar harus ketemu supaya, oh kamu bisa nih nanti kasih analisanya, kamu bisa nih kasih solusinya karena dari bukti tersebut. Tapi kalau buktinya udah abstrak, contoh tadi misal, kita nangani kasus perkara pertanahan, seperti itu. Kalau dia bersengketa, kalau dia cuma cerita, tapi dia nggak punya alas hak, dia nggak punya sertifikat, cuma berdasarkan, kata tetangga, kata ini, kata itu nggak bisa dijadiin alasan. Kalau kamu ngajuin suatu gugatan, itu pastinya banget, itu karena berkasnya sudah tidak lengkap, terus misal keluarganya yang mau ngajuin itu tidak punya tidak punya KTP, atau yang mau ngajuin yang atas di nama tersebut misalnya udah meninggal, ternyata anaknya yang mau ngajuin, berarti harus ahli warisnya atau keluarganya seperti itu. Itu harus sangat digali. Makanya pentingnya kita diskusi dulu sebelum jalanin perkara. Kamu harus diskusinya sama siapa, misal entah sama senior kamu deket sama siapa, seperti itu yang bisa ngasih masukan hukum gitu, yang real. Analisa, terus kamu keluarin tuh pendapat kamu gitu, pendapat saya begini nih Pak, begini Bu, kira-kira gimana ya gitu dalam perkara ini, seperti itu. Di situ jadi kita bisa mendapat kepercayaan terhadap klien, seperti itu, karena cara penyampaian kita yang jelas, dan kita tidak boleh menjanjikan suatu perkara itu pasti menang, pasti berhasil, itu nggak boleh. Walaupun kita tahu ini kemungkinan menang, ini kemungkinan kalah gitu, itu kita nggak boleh dikeluarin yang seperti itu. Itu salah satu melanggar kode etik juga. Oke, seperti itu sih soft skill yang menurut saya yang paling penting di era sekarang. Administrasi, teknologi itu benar-benar harus ada.
di lawyer milenial sekarang menurut saya. Karena kalau yang mohon maaf gitu ya, kalau yang jadul-jadul itu pasti harus nyari stafnya, nyari paralegalnya, nyari asistennya, ketik ini dong, kerjain ini dong. Kalau kamu bisa sendiri, kenapa mesti orang? Kalau saya bisa sendiri, kenapa mesti asisten saya? Kalau saya memang ketumpuk pekerjaan, baru saya kasihin ke orang. Tapi kalau enggak, saya tuh usahain hampir semua kerjaan saya handle sendiri, seperti itu. Itu sih menurut saya dan tips dari saya yang mendasar sekali, tapi sangat penting. Terima kasih, moderator. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Hana. Bagaimana Saudara Dian? Jadi banyak hal ya tadi tipsnya yang dikatakan bahwasanya lawyer itu tidak hanya cukup untuk berbicara saja, akan tetapi butuh soft skill lain seperti penguasaan terhadap teknologi. Gitu ya. Ya masa nanti ketika suatu jadi lawyer suruh upload berkas ke Gmail nggak bisa. Waduh. Iya. Saking parahnya. Dan itu nggak sedikit. Dan itu nggak sedikit lawyer-lawyer yang udah senior sekali seperti itu. Nah itu. Jadi butuh banyak hal selain kita punya soft skill berbicara seperti itu ya. Apalagi sekarang ini kan zaman-zaman teknologi seperti itu ya. Bisa jadi suatu saat kita kalau misal terima klien itu lewat online seperti itu. Iya benar. Jadi gimana Saudara Dian? Apakah sudah cukup jawabannya atau ada yang ingin diberikan tanggapannya lagi? Sudah cukup, Kak. Terima kasih, Kak Hana. Ya, Oke, sama-sama. terima kasih juga buat pertanyaannya. Selanjutnya ada juga yang bertanya di kolom chat ya, saya bacakan terlebih dahulu. From Anissa Aprilia to everyone. Oh. Selamat pagi, nama saya Anissa Aprilia. Bagaimana cara membeli tanah dengan cara yang aman? Dan bagaimana cara mengetahui tanah yang dibeli tidak tumpang tindih kepemilikan? Terima kasih banyak. Wah, ini mau beli tanah. Ya. Silakan Mbak Dewi. Terima kasih moderator. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Anissa. Bagaimana cara pembeli tanah? Bagaimana cara pembeli tanah dengan cara yang aman? Maksudnya ini membeli mungkin ya, membeli tanah dengan cara yang aman. Pastikan dulu di lokasi yang mau dibeli itu tidak ada tumpang tindih atau sengketanya. Karena banyak kejadian gini, dan pastikan juga tahu lokasinya, kayak gitu ya, karena banyak kasus bahkan sering saya dapatin, baik di kantor pertanahan saya yang dulu di Kepulauan Selayar, ataupun sekarang di Wajo, itu banyak kasus seperti ini. Jadi pembeli itu membeli karena mungkin tergiur harga atau tergiur luasan, dibeli tapi nggak tahu posisi tanah tersebut di mana. Jadi kalau mau beli, kita harus tahu dulu posisinya di mana. Posisi dari bidang tanah yang kita mau beli, itu posisinya di mana. Kedua, pastikan di pihak kelurahan atau desa, instansi perangkat desa lah seperti itu, pastikan apakah tanah ini belum ada sengketa ataupun perkara seperti itu. Nah, kalau memang di dalamnya di dalam saat bertanya ke lingkungan desa dan ke lingkungan pihak pemerintah daerah setempat dibilang dinyatakan tidak ada sengketa dan tidak ada perkara, silahkan kayak gitu. Terus ketiga, pastikan saat membeli tanah itu semua ahli warisnya mengetahui. Begitu. Jadi pastikan semua ahli warisnya mengetahui sehingga jangan sampai ada bilang lagi, oh saya nggak tahu kalau si A ternyata sudah menjual, si B sudah menjual, gitu. Jadi pastikan semua ahli waris sudah mengetahui adanya jual beli itu. Terus bagaimana caranya mengetahui tanah kita itu tumpang tindih seperti itu. Jadi kalau ingin mengetahui bagaimana cara sertifikat, lebih tepatnya sertifikat itu tumpang tindih atau tidak, silahkan datang ke kantor pertanahan, terus minta dilakukan plotting, begitu. Minta dilakukan plotting. Kebetulan di loket ada ada loket
tersendiri untuk plotting. Jadi dicek di situ, di gambar. Nah, apabila nanti terjadi tumpang tindih ataupun tidak, silakan meminta pengembalian batas ke kantor seperti itu. Jadi kalau pengembalian batas kebetulan saya nggak bisa berbicara banyak karena bukan tusi saya di kantor, karena itu lebih ke bagian pemetaan. Jadi kalau misalnya ada tumpang tindih gitu, tumpang tindih. Biasanya kan tumpang tindih sertifikat sudah ya, misalnya sertifikat A tumpang tindih dengan sertifikat B. Maka silahkan datang ke kantor untuk ke loket dimintakan plotting gitu. Plotting nanti di plotting sama petugas dari kantor. Kalau memang nanti ternyata hasil plotting itu ada tumpang tindih, silahkan minta pengembalian batas gitu. Untuk pengembalian batasnya saya nggak bisa jelasin banyak karena kebetulan bukan tusi saya juga tidak bisa, takut salah-salah terkait pengembalian batas begitu. Jadi itu mungkin salah satu tips dalam membeli ya, melakukan pembelian tanah itu mungkin, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Bagaimana Saudari Anissa Aprilia, apakah sudah cukup jawabannya atau ada yang ingin ditanggapi lagi? Halo, Saudari Anissa Aprilia. Saya rasa cukup ya. Takutnya saya nungguin Saudari Anissa Aprilia ini tidak selesai nanti acaranya. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, cukup. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Saudari Anissa. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau bahkan ingin menyampaikan keresahannya kepada kedua pemateri kita pada pagi hari ini ya, pagi menjelang siang. Silakan. Apabila tidak ada, akan saya langsung ke closing statement saja. Oke, karena tidak ada, saya anggap tidak ada ya. Saya langsung ke closing statement. Saya ke Mbak Dewi dulu untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan Mbak Dewi. Oke, closing statement. Mungkin karena di sini banyak kan adik-adik angkatan ini ya, maksudnya masih awal-awal kuliah atau mungkin yang masih dalam pertengahan jalan kuliah. Closing statement saya tetap semangat. Pokoknya jangan pernah takut, jangan pernah kecewa berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Karena karena gimana ya membahasakannya ya, karena banyak sudah gitu lulusan kita yang teruji dan terbukti bisa masuk ke beberapa instansi pemerintahan. Karena kan ya seperti dulu ya, mungkin Mbak Hana juga tahu, kebetulan saya sama Mbak Hana ini satu angkatan dan satu kelas juga dulunya, sama-sama kelas C. Jadi dulu itu kami akreditasi masih B dulu ya Han ya, B ya. Waktu awal masuk kalau nggak salah masih C, waktu masih semester 1 gitu 2. Jadi waktu awal semester 1 itu kami masih akreditasi C, pasti ada rasa ketakutan, ntar gimana ya kuliah, mau nggak ya, misalnya, gimana nanti dunia kerja, ada nggak ya mau ngambil kita gitu loh, lulusan akreditasi kita. Ternyata keraguan-keraguan, pikiran-pikiran jelek kita dulu itu ternyata terbantahkan kayak gitu. Jadi buat adik-adik semua, jangan pernah takut, jangan pernah, bangga aja gitu kuliah di Fakultas Hukum. Karena banyak banget lulusan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang sudah memiliki pekerjaan yang cukup luar biasa gitu. Ini kan baru dari angkatan 2012-nya ya, belum dari angkatan lain kayak gitu. Contohnya kemarin ada
Kak Rizky di kejaksaan, ada Kak Hana juga di lawyer, terus ada Kak Bambang juga legalnya Pertamina gitu loh. Jadi jangan pernah takut dan terus berjuang, kerjakan apa yang menjadi pekerjaan kalian. Terus yang satu saya mau bilang, jangan pernah takut, ntar fakultas hukum lulusannya jadi apa ya, banyak kok gitu. Contohnya ini saya mau mengajak adik-adik semua, kan masih lama nih lulus, maksudnya masih dalam proses pembelajaran. Kebetulan di Kementerian Agraria sendiri, setiap tahunnya selalu membuka peluang dari formasi hukum. Karena sesuai dengan amanat Presiden, permintaan Presiden kan 2025, kalau bisa semua bidang tanah di Indonesia bersertifikat begitu, sudah terpetakan. Otomatis yang akan muncul adalah sengketa, konflik, dan perkara. Maka Kementerian Agraria pasti sangat-sangat membutuhkan lulusan sarjana hukum untuk mengisi formasi. Ada formasi biasanya analis sengketa pertanahan kayak gitu. Tahun ini saja banyak sekali alumni hukum juga yang join untuk mengikuti tes CPNS di bidang agraria gitu. Jadi mungkin itu closing statement saya. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, pokoknya kerjakan apa yang menjadi pekerjaan kalian sekarang. Pasti nanti kalian akan tuai semuanya dengan sesuatu yang baik begitu. Ya, mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi banyak hal tadi ya. Salah satunya adalah jangan pernah takut, jangan pernah ragu, dan bangga aja gitu kuliah di Fakultas Hukum gitu. Seperti saya ini bangga sampai sekarang pakai PDH kemana-mana saya. Saya dari rumah itu pakai PDH ke sini karena saya bangga. Oke, commute tadi ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Langsung saja kita sekarang ke Mbak Hana Anissa untuk menyampaikan closing statement-nya. Kalau saya kurang lebih sama Mbak Dewi. Jangan pernah takut, gali terus ilmu dan pengetahuan yang kalian butuhkan. Simpelnya itu, jangan pernah berpikir bahwa lulusan Fakultas Hukum Unmul tuh nggak ada apa-apanya dari Universitas A, B, C. Jangan pernah berpikir kayak gitu, karena sedikit juga saya juga pernah berpikir seperti itu, tapi ketika saya masuk di dunia pekerjaan, saya dihadapkan dengan kita harus bisa buktiin juga gitu kan. Oh, kamu bukan dari lulusan sini ya? Dari lulusan mana? Dari lulusan Unmul gitu. Oh, bagus ya. Oh, seperti ini ya gitu. Jadi ternyata itu banyak, mungkin saya tidak bisa jelaskan, tapi nanti kalian akan menemukan kelebihan-kelebihan kalian yang benar-benar serius mendalami keilmuan ilmu hukum di Fakultas Hukum Unmul. Itu nanti kalian akan merasakan dampaknya ketika kalian lulus. Kalian akan merasakan sendiri seperti itu. Kalau kalian tidak tahu tentang ilmu A, B, sampai Z, tanya. Suatu contoh, kalian nggak tahu misalnya sama mata kuliah Pak Nur Arifudin mungkin. Pak Nur Arifudin misalnya ngajar 3 mata kuliah, satu kalian nggak paham. Kalau saya tipikalnya dari zaman kuliah, saya nggak paham, setelah kuliah, saya minta waktu sama dosen. Pak, minta waktu 5 menit boleh? 10 menit boleh? Kalian tawarkan dulu. Kalau dia bilang boleh, kalian tunggu waktu Bapak itu kapan ada. Nanti dia akan sharing, kamu mau tahu yang mana? Saya tipikal belajar yang seperti itu. Kalau saya seperti itu, saya nggak tahu, tanya sama teman. Karena menurut saya, teman sama saya sama-sama nggak tahu, karena sama-sama kuliah seperti itu. Gitu. Itu sih menurut saya yang jelas, jangan pernah takut buat menghadapi ke depan seperti apa. Kalian kuliah aja, santai, nggak tahu nanya sama yang lebih ahli, pastinya sama dosen, seperti itu. Jangan pernah musuhin dosen, menurut saya. Karena nanti kalian sendiri akan merasakan dampaknya seperti apa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hana. Jadi banyak hal ya yang bisa kita dapat, terutama yang jangan memusuhi dosen, itu yang terpenting. kadang saya tidak menghindari hal-hal seperti itu ya, dalam artian kadang saya juga merasa resah terhadap tugas yang diberikan kepada dosen ya, tetapi seresah apapun saya tidak akan pernah membenci seperti itu. Ya resah aja gitu, resah sama benci beda gitu.
Iya. Resah belum tentu benci gitu. Ya, betul. Jadi sekali. seperti itu ya, dengan berakhirnya closing statement dari Mbak Hana Anisha, saya rasa sesi pemberian materi serta tanya jawab sudah berakhir seperti itu ya. Sekedar informasi bagi teman-teman, webinar series LKIS ketiga ini merupakan webinar series terakhir, dan kepada teman-teman sampai jumpa di webinar series selanjutnya. Sebelum saya menutup pada pertemuan kali ini, saya berterima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada panitia maupun pemateri Mbak Dewi sama Mbak Hana yang telah menyempatkan untuk sharing ilmu lah bersama kita-kita semua yang ada di sini. Sebelum saya menutup, izinkan saya mengutip salah satu perkataan Mbak Najwa Shihab, mengatakan bahwasannya kebanggaan profesi bukan karena materi, tapi seberapa banyak kita bisa mengabdi. Saya Aang Surya, mohon maaf apabila ada salah kata, ucapan ataupun perbuatan. Saya akhiri, that's all from me. I do from me will be useful in our life in this world and the hereafter. Last essay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Akhirnya kita sampai pada sesi terakhir dalam acara ini, yaitu penutupan. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebagai pembawa acara, saya mewakili para panitia dan pengurus LKIS 2021 mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan seluruh peserta yang telah menghadiri webinar ini sampai pada akhir sesi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Hadirin sekalian, jika dalam memandu acara ini ada perkataan kami yang salah atau menyinggung, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hana, Mbak Dewi. Salam dari angkatan 2018, 17, 19, 2021 Mbak. Semoga nanti ke depannya bisa bertemu lagi di agenda selanjutnya. Untuk sertifikat nanti menyusul ya Mbak. Oh ya, siap. Iya, sekali lagi terima kasih. Mau ngucapin terima kasih buat kita udah diajakin. Iya benar. Bersilaturahmi. Iya. Kemarin sebenarnya inisiasinya kan dari alumni FH12 bahkan. Jadi kami yang handle gitu. Jadi kaget juga kemarin Mbak. Wah, masih care ternyata nih angkatan 2012 sama mau sharing-sharing ke kami. Sebenarnya gini sih Dek, soalnya kan proses akreditasi juga nggak lepas dari peran alumni gitu. Terus kayak gak tau sih Han ya, angkatan kita tuh kayak pada misah-misah gitu angkatan 2012-nya. Nggak gitu. terlihat sebenarnya tapi aktif aktif. Padahal maksudnya kan kalau bisa kayak sharing gitu, jaksa kita tuh udah ada 3 gitu loh, angkatan 2012 tuh 3 jaksa gitu kan. Jadi kan maksudnya di bawah kita juga yang 2013 ada hakim 1 gitu loh. Kan sayang banget kalau nggak dijalin silaturahmi, karena kan ke depan juga pasti berguna untuk adik-adiknya gitu loh. Iya, benar-benar. Begitu. Mungkin nanti ke depannya kalau diundang lagi apakah berkenan? Pasti berkenan ya. Iya, pasti berkenan lah kita ya. Iya, pasti berkenan. Iya, yang penting pas waktunya deh. Ini Mbak Hana, mohon maaf Mbak, posisinya lagi di Samarinda atau di mana nih Mbak? Kalau sekarang sih lagi di Tenggarong. Kebetulan tadi malam habis pulang ada kerjaan. Seharusnya sih saya ke Bontang hari ini, ada sidang di Bontang. Cuman saya cancel karena ini udah duluan jadwalnya. Masya Allah. Berarti ini lebih penting sebenarnya bukan lebih penting sih, lebih karena komitmen ya Mbak ya, karena iya benar. Terima kasih banyak loh Mbak. Sudah mau berkenan hadir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Mbak Hana, Mbak Dewi, khususnya dari LKIS. Terima kasih. Izin end meeting ya Mbak. Iya siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.